Nah, galian C ini kan semua tertuju pada bahasa Pak Tut tadi kan sebagai primadonanya pendapatan. Nah, tentunya kita harus melihat juga potensi-potensi yang memungkinkan untuk bagaimana pendapatan dari galian mineral bukan logam ini menjadi tumpuan pendapatan asli daerah. Karena kami lihat selama ini pendapatan asli daerah yang khususnya dari galian C memang banyak menemui kendala. Alasan blank spot di era digital relevan itu Pak? Menurut saya tadi kan saya sudah sampaikan, rasanya kurang relevan. Makanya mari kita benahi. Kalau pembenahan ini perlu biaya kan? Perlu biaya. Nah tentunya kami DPR tetap akan mendorong itu supaya pengembangan dari sisi digitalisasi ini bisa berjalan. Ya, bukan termasuk di galian mineral bukan logam saja, termasuk di sektor lain. Betul. Sekarang kan ada sistem apa namanya tapping box. Informasinya yang kami dapatkan juga Pak Ngah, bahwa terkait dengan penggunaan faktur itu cenderung ke manual. Apakah ini tidak berisiko? Kalau memang faktur manual ya tentunya banyak resikonya Pak Tut. Tentunya faktur manual ini kan bisa disalahgunakan. Dalam artian bisa digandakan gitu Pak. Ya. Bisa satu faktur bisa dipergunakan berulang-ulang kan? Ya, betul. Kan begitu. Tergantung oknumnya sekarang. Kalau oknumnya bisa bermain seperti itu ya bisa 4 kali 5 kali digunakan. Nah, yang dirugikan siapa? Pasti pemerintah. Pasti masyarakat. Jangan sedikit-sedikit nanti mengarahkan, oh ini kebijakan Bupati. Jangan. Bupati ini tingkat kebijakan, ya setingkat teknis ya di lapangan yang harus mengimplementasikan. Jangan sedikit-sedikit, saya tidak sepaham kok. Sedikit-sedikit mensodok Bupati. Padahal ini teknis. Salam Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu, sahabat Koplar, bertemu lagi bersama saya Ketut Parwata di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita akan mencoba mengulik terkait dengan sektor pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem yang kebetulan lagi hangat-hangatnya dibahas di DPRD Kabupaten Karangasem. Bahkan untuk melihat optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem, DPRD sendiri membuat pansus pendapatan. Dan kebetulan di studio kali ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat terhormat. Beliau adalah Ketua Pansus 1 Pendapatan DPRD Kabupaten Karangasem dari fraksi Partai Golkar. Kita sambut Bapak Nengah Sumardi. Om Swastiastu Pak Ngah. Om Swastiastu. Senang sekali Pak Ngah bisa hadir mengisi ruang diskusi kita di studio ini Pak Ngah. Sama-sama. Mungkin sebelum kita jauh mengulik terkait dengan sektor pendapatan Pak Ngah, ada satu pertanyaan saya Pak Ngah. Seberapa urgen sih untuk membuat pansus ini DPR Pak Ngah? Begini ya. Kalau melihat dari sisi urgensi, dari sisi DPRD Kabupaten Karangasem membuat pansus pendapatan, ya tentunya ingin bersama-sama bagaimana meningkatkan dari sisi pendapatan asli daerah, itu kuncinya. Dan termasuk di dalam pansus pendapatan ini kan ada pansus pendapatan dan pengelolaan keuangan. Ini satu APBD sebenarnya. Nah, tujuannya kita itu sebenarnya bagaimana mengoptimalisasi dari sisi pendapatan yang ada, khususnya di Kabupaten Karangasem, karena banyak sektor yang memungkinkan untuk kita gali dari sisi pendapatan. Kita ingin bersama-sama dalam konteks hari ini bersama eksekutif menjalankan dari sisi
bagaimana pendapatan ini bisa, kalau bisa melampaui lah, Ya, betul. melampaui dari sisi target yang disepakati dalam pembahasan. Itu kira-kira. Baik Bang Ah, ketika kita bicarakan persoalan pendapatan Bang Ah, rasanya tidak afdol Ya, ketika MBLB Galian C yang menjadi mutiara hitamnya Ya. Karangasem justru pendapatannya drop. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Pak Ngah terkait hal ini Pak Ngah? menurut pandangan saya sih memang ini ingin keselarasan. Dalam artian keselarasan ini ingin bekerja bertanggung jawab bersama-sama gitu. Betul. Tidak menjadi tumpuan satu sisi saja. Gitu. Kita ingin bertumpu terhadap semua. Baik itu pengusaha, baik itu dalam konteks pertanggungjawaban yang menjadi leading sektor pendapatan ini adalah BPKAD, termasuk dari sisi kebijakan. Ya. Itu ingin jadinya on the track lah. On the track ya. Bersama-sama bagaimana meningkatkan pendapatan ini sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, khususnya Karangasem. Oke, ketika pendapatan katakanlah dari sekarang ini kan sudah mulai Pak disusul, bukan hanya semata-mata Galian C. Ya. Bahkan sektor pariwisata sudah mengimbangi. Tapi apapun itu, ketika tambang yang menjadi maskot tetap dalam artian pendapatannya masih rendah, apa adalah kira-kira yang ada dalam pikiran Pak untuk ini? Dalam pikiran saya begini, kita perlu mengembangkan dari sisi teknologi yang selama ini memang sudah ada dengan penerapan secara pendapatan ini digali dengan mekanisme yang sesuai gitu. Dengan sistem itu ya. Dengan sistem kan. Kalau sistemnya lemah ya bisa memungkinkan untuk bermain di situ gitu. Makanya saya bilang tadi sinergisitas ini penting antara pengusaha menjadi tanggung jawab juga. Betul. Termasuk juga leading sektor yang membidang ini secara teknis harus mengembangkan dari sisi pola-pola gitu. Ya. Termasuk juga kebijakannya. Ketika kita berbicara sistem, kan tidak hanya cukup melalui peranti alat atau sistem digital itu, tapi di sini bagaimana sisi pengawasannya, bagaimana juga OPD terkait penganggu ini melakukan pengawasan dan optimalisasi seperti itu. Begitu maksudnya Pak Ngah tadi? Mungkin Pak Ngah terkait dengan pansus yang Bapak pimpin, belakangan saya cermati sangat serius sekali terkait dengan pendapatan, terutama di sektor Galian C. Bahkan kabar yang kami dengar, pansus sudah turun. Kira-kira apa teman-teman apa yang didapatkan Pak Ngah di sini Pak? Ini kan baru tahap awal Pak. Maksud tahap awal kita pengawasan, mensinkronisasi dari sisi paparan yang disampaikan oleh teknis oleh BPKAD dengan capaian termasuk sektor-sektor yang bidang-bidang sektor yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan, digali. Nah, termasuk Galian C. Nah, Galian C ini kan semua tertuju pada bahasa Pak Tut tadi kan sebagai primadonanya pendapatan. Nah, tentunya kita harus melihat juga potensi-potensi yang memungkinkan untuk bagaimana pendapatan dari galian mineral bukan logam ini menjadi tumpuan pendapatan asli daerah. Karena kami lihat selama ini pendapatan asli daerah yang khususnya dari galian C memang banyak menemui kendala-kendala. Nah, kendala-kendala ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Saya tidak sepakat kalau hal-hal yang sifatnya teknis ini diarahkan ke tingkat kebijakan. Ya, ini betul. tidak logis bagi saya. Nah, ini yang bergerak di bidang ini kan secara teknis. Apa yang Pak Tut sampaikan tadi ini pengampunya. Ya. Mampu untuk mengimplementasikan bagaimana
pendapatan asli daerah yang khususnya galian C ini bisa optimal. Ya. Baik dari sisi pengawasan personelnya, baik dari sisi digitalisasinya, supaya ini bisa menerapkan sekecil mungkin peluang untuk terdapat kebocoran-kebocoran. Nah, paling tidak mengurangi gitu. Kalau menutup sekali celah itu agak perlu waktu, perlu kesadaran, perlu kerjasama. Nah, itu yang perlu kita terapkan. Kebocoran yang ditemukan oleh Pansus seperti apa itu misalnya, Pak? Nah, kebocoran ini kan baru kami selusuri saja, Pak. Kami tidak mau mengungkapkan secara gamblang dulu karena ini menjadi materi Pansus untuk terus menggali dari sisi hal-hal yang mana yang perlu kita benahi. Dari Pak Tut tadi bilang dari sisi teknis termasuk pengawasan personelnya, termasuk pengawas di lapangan. Ini kita perlu cermati bersama karena selama ini image-nya tidak bagus. Nah, perlu kita benahi. Mentalnya ini perlu kita benahi karena mau tidak mau, suka tidak suka, karena harus bertanggung jawab. Iya, betul. Karena peluang itu datang ketika ada unsur-unsur yang memungkinkan untuk peluang itu bisa masuk. Nah, itulah maksudnya saya tadi sampaikan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana dari sisi sektor galian C yang Pak Tut sampaikan ini menjadi primadona sehingga menjadi pendapatan yang diunggulkan di Kabupaten Karangasem. Gitu. Tapi ini baru sebatas isu sih yang tim kami input itu, Pak, sebatas isu. Apakah benar kita cocokkan juga dengan hasil temuan Pansus? Apa benar terjadi permainan kubikasi itu, Pak? Terutama di portal Rendang yang sempat Pak turun itu. Ya, memang dari sisi pengawasan memang kita tidak bisa tutup mata ya, Pak Daya. Memang kondisinya ya kami lihat ada seperti itu, tetapi mudah-mudahan dengan kami turun ke khususnya di portal Rendang, mudah-mudahan ini ada perubahan mindset dari sisi perilaku. Karena begini, Pak, yang dirugikan itu kita bersama sebenarnya. Ya, betul. Contoh dari sisi pengusahanya, pasti pengusaha dirugikan. Ya. Dengan penerapan seperti itu, umpamanya kubikase yang melebihi dari kesepakatan, itu akan mengurangi dari sisi keuntungan yang selama ini yang diraih oleh pengusaha. Apakah ini kesalahan sistemnya yang salah atau memang bersifat sudah kesalahan sistematis ini, Pak? Kalau memang dibilang sistem, ya tidaklah. Ini memang berbicara ya memang ada unsur-unsur yang merugikan. Ya. Yang saya katakan yang dirugikan siapa? Ya pengusaha, ya pemerintah. Kan? Berarti bukan kesalahan teknis ya ini? Iya, bukan. Ini ya pasti akan merugikan bersama. Nah, yang terakhir akan merugikan masyarakat. Karena pajak ini akan digunakan oleh rakyat, oleh masyarakat, kemaslahatan rakyat. Baik dari sisi sektor pendidikan, dari sisi sektor infrastrukturnya, kan, kesehatannya, ya kan itu fungsinya. Kalau pendapatan ini bisa digali sebanyak-banyaknya, mungkin bisa meningkatkan dari sisi kesejahteraan yang diharapkan oleh rakyat Karangasem. Saya kira itu, Pak. Ketika kesalahan ini bersifat sistematis, kira-kira apa yang harus direkomendasi oleh Dewan, Pak, ini? Masalah rekomendasi kami belum bisa ungkapkan karena ini masih bekerja, Pak Tut. Pansus masih bekerja, kami mengumpulkan data, kami masih melakukan evaluasi. Nah, tentunya nanti kami akan sodorkan rekomendasi sehingga rekomendasi ini menjadi acuan atau menjadi mohon maaf, menjadi tolak ukur sehingga perbaikan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu rekomendasi nanti kami belum bisa sampaikan, mohon maaf Pak Tut, ini karena masih bekerja dari sisi kegiatan Pansus yang kami lakukan. Melihat persoalan yang ada, terutama kita fokus dulu ke MBLB. Nah, saya mengibaratkan ini seperti gunung es.
buat pendapatan Karangasem ke depannya. Nah, barangkali Pansus sendiri punya masukan terhadap eksekutif. Ya. Bagaimana gunung es ini bisa terpecahkan, Pak? Kalau ini dibiarkan, kesalahan sistematis ini dibiarkan seperti apa yang disampaikan Pak Ngasut tadi itu, yang dirugikan masyarakat, bukan hanya masyarakat dirugikan. Kira-kira dari Pansus ini apa yang harus solusi yang dipakai untuk pembenahan ini, Pak? Memang solusi pembenahan ini memang tidak bisa kita lakukan sekejap. Ini harus bertahap. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama yang saya sampaikan tadi, baik itu secara teknisnya, penerapan pengawasannya, termasuk juga dari sisi digitalisasi. Nah, sempat disinggung masalah digitalisasi, masalah penerapan faktor digital dengan faktor manual. Nah, ada alasan-alasan yang disampaikan penerapan faktor, khususnya faktor faktor manual, karena belum terjangkaunya dari sisi sinyal blank spot itu. Makanya mungkin kami bisa sarankan bagaimana berkoordinasi dengan Incom. Sejauh mana wilayah-wilayah yang memang menjadi blank spot. Apakah betul yang disampaikan ini blank spot? Apakah bagaimana? Kan sekarang penerapan teknologi kan sudah hampir merata lah untuk Karangasem. Kalau dibilang blank spot kan bisa ditarik kabel WiFi kan, memungkinkan untuk itu kan. Nah, itulah makanya pemikiran saya bahwasanya ini bisa kok, tetapi tergantung dari sisi niatan yang harus dilakukan. Alasan blank spot di era digital relevan itu, Pak? Menurut saya tadi kan saya sudah sampaikan, rasanya kurang relevan. Makanya mari kita benahi. Kalau pembenahan ini perlu biaya kan? Perlu biaya. Nah, tentunya kami DPR tetap akan mendorong itu supaya pengembangan dari sisi digitalisasi ini bisa berjalan. Ya, bukan termasuk di galian mineral, bukan logam saja, termasuk di sektor lain. Betul. Sekarang kan ada sistem tapping box. Itu bisa dipantau real time lah, kan bisa dipantau itu. Masuknya berapa? Itulah jalan-jalan yang harus kita lakukan. Ya, informasinya yang kami dapatkan juga bahwa terkait dengan penggunaan faktor itu cenderung ke manual. Apakah ini tidak berisiko? Kalau memang faktor manual ya tentunya banyak risikonya, Pak Tun. Tentunya faktor manual ini kan bisa disalahgunakan. Dalam artian bisa digandakan gitu, Pak. Ya. Bisa satu faktor bisa dipergunakan berulang-ulang kan? Ya, betul. Kan begitu. Tergantung oknumnya sekarang. Kalau oknumnya bisa bermain seperti itu ya bisa 4 kali 5 kali digunakan. Nah, yang dirugikan siapa? Pasti pemerintah. Pasti masyarakat. Jangan sedikit-sedikit nanti mengarahkan, oh ini kebijakan Bupati. Jangan. Ya, Bupati ini tingkat kebijakan, ya setingkat teknis ya di lapangan yang harus mengimplementasikan. Ya, betul. Jangan sedikit-sedikit, saya tidak sepaham kok. Sedikit-sedikit mensodok bupati. Padahal ini teknis. Saya sering menyampaikan, saya tetap komitmen berjalan on the track. Dalam artian bagaimana membangun Karangasem ini eksekutif legislatif ini satu kesatuan pemerintah. Bagaimana membangun Karangasem ini dengan pola-pola yang sudah diterapkan dalam kerangka baik RPJMD maupun visi misi yang dituangkan. Nah, itu harus on the track. Kalau itu tidak on the track ya amburadul itu. Yang dibenarkan teknis ini. Teknis ini yang harus. Bahasa ininya kan ini panglimanya. OPD pengampu itu ya. Iya, panglima ini. Apapun harus ditempuh gitu, dengan karakter yang harus dilakukan. Secara pendekatannya bukan secara aturan saja, tetapi secara sosial humanis itu harus dilakukan. Ya semua orang pasti berkeinginan untuk ada pendekatan secara
kemanusiaan Ya, kan betul. sama seperti saya dihargai oleh Pak Ketut, diundang ke sini kan saya sangat dihargai untuk berbicara masalah demi Karangasem yang lebih baik. Itu Pak. Barangkali Pak Nga, ketika Pak Nga sempat turun kemarin Ya. di pos rendang itu, ditemukan itu portal gininya, manualnya Pak Nga? Faktor manual Faktor manualnya, ya. masih kita temukan. Nah begini Pak Tot, pada saat kita turun itu kan ada faktor digital dengan faktor manual. Nah faktor manual inilah yang menjadi pertanyaan kita. Memang ada beberapa dulu disampaikan, ada beberapa faktor yang dilakukan dengan sistem manual karena terbentur dengan Itu yang dibilang tadi itu. blank ya, spot blank spot itu. Nah, kita pahami dulu. Tetapi kalau perbandingannya ini terlalu banyak faktor manual ketimbang faktor digital, inilah menjadi Ya pertanyaan. betul ya. Mestinya ini harus dikembangkan terus faktor digital. Bila perlu nanti faktor manual ini hilang. Gitu. Ya. Apa yang Pak Tut sampaikan logis enggak? Zaman digitalisasi sekarang yang sudah anggaplah sudah mencapai hal yang hampir kalau di Bali lah, kan itu sudah termasuk rata-rata lah sudah. Itu mohon nanti ini bisa bukan dipersempit, malah nanti mengurangi faktor digital menambah faktor manual. Nah ini apa yang saya sampaikan tadi akan membuka peluang yang tidak bagus lah. Ya. Itu maksudnya Pak Tot. Termasuk juga soal kubikasi itu Pak Nga ya. Ya termasuk dalam dokumen berapa kubik Pak temukan? Memang ada beberapa. Begini Pak, memang ada pertanyaan saya. Kok itu muatannya kok penuh kok dimuat 4 kubik? Nah itu timbunan Pak, urugan. Kita pahami itu Pak, karena nilai dari sisi urugan ini kan tidak sebanding dengan harga penjualan yang dilakukan. Kalau itu dipatok umpamanya 8 kubik, contoh itu. Dengan dia membeli urugan ini kan nilainya kecil Pak. Kalau dijual itu kan rendah. Kalau dia membayar pajak umpamanya standarisasi dengan pasir atau koral, ini akan tidak bisa terjual. Gitu. Ketimbang ini tidak terjual dan tidak membayar, lebih baik diberikan kesepakatan 4 kubik. Ya kita sepakat untuk itu. Untuk timbunan itu. Ya untuk timbunan. Tapi untuk pasirnya? Untuk pasir memang ada beberapa, tapi kita sudah sampaikan. Nah, dengan pengawasan ini mungkin sudah diterapkan kembali. Saya sarankan sih memang supaya tidak dirugikan semua gitu. Yang dirugikan juga pengusaha dirugikan, pemerintah juga dirugikan, termasuk juga rakyat yang akan menanggung bebannya kan. Ada juga fenomena baru Pak, Ya. bahwa faktur itu terjual di pos portal. Bolehkah itu? Kalau itu sih tidak boleh, karena sistem pembayaran pajak kita ini kan self-assessment. Ya betul. Pengusaha yang melaporkan, membayarkan. Kalau ada di pos portal menjual faktur itu ya tidak benar. Itu tidak benar kan. Contoh umpamanya sekarang datang tidak bawa faktur, kita fasilitasi, dari mana itu? Informasinya Pansus menemukan itu juga ya ketika itu. Waktu itu memang kita belum pasti melakukan interogasi itu, tetapi mudah-mudahan ini tidak berlanjut hal-hal yang ditemukan oleh teman Pansus yang disampaikan ke saya selaku pimpinan, hingga nanti kita bisa telusuri lagi lah dengan seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lah. Ya. Itu membawa image yang tidak bagus, karena itu faktur itu kan saya sampaikan tadi kan itu kewenangannya untuk di pengusaha. Salesman itu kan pengusaha yang melaporkan dan membayarkan kan itu. Malahan kalau itu dilakukan masuk ranah hukum, pungli. Iya, kalau itu pasti itu ranah hukum kan, pungli. Iya, itu. Nanti masuknya itu kemana kan? Iya. Apakah menjadi pelaporan? Nah, termasuk juga pertanyaan, kalau itu didapatkan di situ, di mana beliau dapat? Ya betul. Kan pertanyaan, saya pun tak bisa jawab di mana dapat kan gitu. Ya. Kan gitu Pak. Pada segmen pertama ini mungkin bisa
saya garis bawahi Pak Nga, Ya. bahwa bagaimanapun juga Pansus mendorong Ya, optimalisasi pajak itu bisa dilakukan dengan sistem online itu. ya, Terus yang kedua, bagaimana pengawasan Ya. terhadap semua sektor-sektor Ya. pendapatan kita. Pemirsa, tetap di Koplar. 321 Kak. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Tengah sekarang ini ya, ya, aturan yang ada kan sudah modern. Tapi di Karangasem prakteknya masih kuno, Pak Nga. Melihat apa yang Pak Nga sampaikan tadi itu, bahwa masih diberlakukannya sistem pungut pajak yang secara manual itu. Sejauh ini barangkali Pak Nga, bagaimana sejauh mana penerapan undang-undang AKPD di Karangasem, seperti apa perjalanannya? memang begini Pak, penerapan dari sisi undang-undang AKPD ini kan memang justru tuntutan dari sisi digitalisasi ini harus diterapkan. Nah, itulah makanya saya sampaikan dengan penerapan ini kita harus bersiap diri gitu. Dalam artian kita harus siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap penerapan dari sisi undang-undang ini. Nah, di situ juga diterapkan bagaimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menggali potensi-potensi yang memungkinkan menambah pundi-pundi pendapatan. Nah, disitulah tidak berarti kita memang harus ada hubungan ke pemerintah keuangan pusat dengan daerah. Nah, tetapi kita kan dituntut bagaimana untuk yang saya sampaikan tadi, supaya menggali pendapatan ini sebanyak-banyaknya. Kita diberikan keleluasaan untuk hal itu, supaya bagaimana penguatan fiskal kita ini tetap bagus gitu. Artinya begini Pak Nga, perlu ada intervensi pemerintah dalam penerapan sistem digitalisasi di zaman serba transparan ini. Begitu Pak Nga? Iya, memang harus diterapkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang saya sampaikan tadi harus kita lakukan itu. Demi optimalisasi pajak itu ya? Demi optimalisasi pajak. Dan termasuk juga bagaimana kita harus punya rasa kalau bahasa gininya jengah itulah, untuk mampu bagaimana Karangasem ini bisa meningkat dari sisi kemampuan keuangannya. Karena di situ kita akan dituntut dari sisi kemandirian. Dengan temuan-temuan pansus DPR tadi, terus pendapatan jasa turun itu, apakah itu sengaja ada pembiaran atau bagaimana Pak? Kalau saya anggap itu pembiaran sih tidak memang. Ini kan memang pola penerapan pengawasan yang agak lemah lah. Nah, ini makanya perlu saya sampaikan itu, implementasinya adalah pengampu ini, bagaimana menerapkan dari sisi pengawasan, termasuk bagaimana menekan dari sisi tingkat kebocoran yang ada. Nah, karena disitulah kemampuan dari sisi implementasi, dari sisi kemampuan personil, khususnya di BPKAD dalam hal ini pengampu, saya kira ini harus lebih optimal bekerja, pengawasan termasuk pendekatan terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk bisa kita dekati. Tidak mesti harus kita terapkan aturan itu saja, enggak bisa. Kita harus, yang namanya menggali pendapatan ini kan harus banyak jurus ya. Kalau Pak Tut kan sudah tahu bahasa-bahasa itu, jurusnya ya harus, kalau orangnya begini kita harus kasih jurus begini ya, itu harus diterapkan. Kalau enggak gitu ya
susah juga kan gitu. Kalau nggak salah, data yang saya miliki Pak, Ya. tahun sebelumnya bahkan Karangasem dari segi penggunaan digitalisasi itu peringkat 2 se-Indonesia. Bahkan Bali nomor 2 setelah Buleleng. Dan sekarang cenderung ada kemunduran. Di mananya nih ada yang clash ini, Pak? Nah, masalah ini mungkin kami belum berani menyampaikan karena data-data kami belum pegang. Kami harus berbicara berdasarkan fakta dan data. Itu kalau kami belum berdasarkan fakta data, kami salah nanti berbicara. Nah, tentunya apa yang menjadi Pak Tut sampaikan, tentunya kami akan bisa mencari tahu lah mengapa ini bisa terjadi, mengapa ini diterapkan kembali ke sistem yang tidak digitalisasi. Nah, ini kan perlu kita. Apakah dasarnya tadi disampaikan adalah blank spot, tetapi Pak Tut sampaikan tadi, penerapan digitalisasi dulu kan hampir mendekati sudah semua. Kok sekarang kembali penerapan faktur manual contoh. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga nih, ini karena menjadi materi kami di Pansus untuk bisa mencari tahu lah kenapa ini harus diterapkan. Dan ini pun juga sempat menjadi penilaian BI. Kemarin BI sempat menyampaikan ketika diwantilan itu bahwa pertukaran melalui digitalisasi Karangasem terendah, menurun dari tahun sebelumnya. Nah, artinya pentingnya digitalisasi untuk transparansi ini harus segera dilakukan begitu, Pak. Iya, memang. Apalagi Pak Tut sampaikan tadi, BI sudah menyampaikan hal ini, seperti kita harus evaluasi kembali. Bagaimana digitalisasi dari sisi yang Pak Tut sampaikan ini bisa diterapkan secara maksimal. Tuh. Kembali kita persoalan faktur lagi, Pak. Cenderung kalau penerapan faktur manual itu bukan semata-mata justru selain memunculkan tingkat kebocoran cenderung akan berpengaruh pada pendapatan. Ketika pendapatan berpengaruh, masyarakat juga merasa dirugikan. Ada nggak intervensi dari Pansus sendiri bagaimana untuk menerapkan penggunaan faktur secara digital ini? Karena sebelumnya sempat dilakukan melalui EPOS. Apa yang terjadi pada EPOS, siapapun yang melakukan pelanggaran, mereka akan kena, dan terbukti itu terjadi. Nah, kira-kira ada nggak semacam solusi atau solusi yang diberikan oleh Pansus dalam menekar kebocoran ini? Memang wacana kami di Pansus sudah ingin menerapkan sistem digitalisasi yang optimal istilahnya. Sistem yang diterapkan seperti portal ya. Tollgate-nya itu pun banyak ada kelemahannya kan. Nah, kami dorong ke depan bagaimana perubahan digitalisasi ini bisa diterapkan dengan sistem kerjasama dengan perbankan nasional umpamanya. Kalau perbankan daerah kan tidak memungkinkan untuk itu karena skalanya nasional. Ya, sistem seperti pembayaran tol itulah. Kita cukup bawa kartu dengan mengisi token. Ketika ini sudah memenuhi, ditempel, dibuka. Itu kan sistemnya lebih transparan lah sistemnya. Kan itu termasuk juga kerjasamanya harus dilakukan dengan bank mana, kan itu. Betul. Kalau bank daerah karena sistem ini sistem nasional, ya pastinya kita harus kerjasamanya dengan bank nasional. Dan tentu ini akan bisa menekan manipulasi data yang ada, kan gitu Bang. Tentunya ya itu. Itu mudah-mudahan lah. Ya. Dari perjalanan ketika Pansus terbentuk itu selama ini berapa kali udah turun, Pak? Selain ke Rendang itu, Pak? Kita baru sekali, Pak, karena mencocokkan dari sisi data fakta yang ada. Mungkin kita akan turun selanjutnya ke wilayah-wilayah yang menjadi sasaran kita. Ya, tentunya mudah-mudahan ini penerapan yang di portal yang lain tidak seperti yang di Rendang lah, contoh gitu. Dengan penerapan digitalisasi total gitu kan, nanti kita menjadi referensi lah untuk
portal-portal lain, termasuk juga pengawasan terhadap personilnya. Kita sudah bicara dengan Pak Kades, Pak Kaban, bagaimana pengawasan terhadap personil di lapangan. Nah ini penting juga supaya tidak menjadi peluang di suatu tempat terhadap unsur-unsur yang disampaikan tadi, peluang-peluang kebocoran. Itu kan tergantung dari oknumnya nanti. Kalau oknumnya tetap orientasinya bermain di situ, ya kita harus mau menegur, kan begitu. Ranahnya kan beliau yang di BPKAD secara teknis itu. Terkadang kan menghitung tingkat kebocoran, kecenderungan dilihat dari berapa jumlah truk yang mencari pasir per hari. Padahal sejatinya bukan itu. Kendatipun target per hari misalnya 1.008, sementara publikasi masih 4, tetap saja bohong. Apa kira-kira pandangan Pansus terkait dengan hal ini, Pak? Ya, kalau hal itu ya tetap menjadi penilaian kan. Ya. Kalau target kita 1.800 dengan kubikasi yang tidak sesuai, tetap saja berkurang. Tetap saja bohong itu kan? Tetap saja. Nah, tentunya apa yang menjadi kesepakatan, ya itu harus diterapkan dengan pola-pola perhitungan yang sudah dilakukan supaya mencapai dari sisi target itu. Gitu. Selama ini kan kita, mohon maaf sekali lagi, supaya adalah greget kita, apa yang disepakati dalam target pendapatan ini bisa melampaui lah. Itu berarti ada kinerja yang bisa kita nilai sebagai kinerja yang optimal untuk melaksanakan pengawasan itu. Artinya bisa saya simpulkan, Pak Angah, dalam hal ini yang dikejar bukan berapa truk yang masuk, tapi berapa kubikasi. Ya. Dengan kubikasi jelas dah pendapatannya akan digini. Iya, kan begitu, Pak. Termasuk juga, kalau bisa nanti kita kejar jumlah truknya melampaui dengan kubikasi yang sesuai, ya bagus sekali, lebih bagus kan. Tapi apa yang saya sampaikan itu akan melampaui dari sisi target. Ya, itu. Baik, semakin menarik obrolan kita. Terima kasih, Pak. Pemirsa, tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Berbicara pendapatan, kita bukan hanya dari melihat Karangasem punya galian C, Karangasem punya pariwisata, termasuk juga punya industri dan lain sebagainya. Tapi yang terlupakan bahwa kita juga mempunyai dana transport daerah. Dan yang sangat miris sekali, Pak, belakangan Karangasem kehilangan itu. Bahkan capaiannya sangat besar, 202 miliar. Sebenarnya apa yang terjadi ini, Pak? Dari sisi Dewan mungkin melihat. Begini, kita kan cukup kaget waktu kemarin dalam pembahasan RAPBD 2026. Situ ada pengurangan transfer pusat hampir 202 miliar. Nah, memang kita mencoba melihat apa sih penyebabnya itu. Apakah dari sisi silpanya terlalu tinggi? Apakah memasang defisit terlalu tinggi juga? Itu berpengaruh, seolah-olah kalau kita menilai secara awam kan, kalau silpanya tinggi berarti ini kan masih banyak punya uang, harus dibelanjakan. Berarti kan ini bisa dikurangi lagi, kan bahasanya begitu logika kita. Tetapi sampai sekarang dengan pengurangan 202 miliar itu kita belum dapat jawaban dari sekarang ya. Sampai sekarang apa sih penyebabnya?
Nah, kalau itu memang silpa, katakan silpa menjadi tarik ukur, kenapa sekarang memasang silpa tinggi juga, Pak? Sampai 102 berapa itu masang silpa lagi? Nah, memang kita sudah kemarin wanti-wanti dalam pembahasan itu menyampaikan ke dalam pembahasan ke TAPD untuk hati-hati memasang silpa terlalu tinggi, termasuk defisit. Nah, ini akan berpengaruh dari sisi penilaian, termasuk dari sisi perencanaan. Kalau perencanaannya bagus, kita kan tidak menyilpakan. Ya, betul. Kan gitu, Pak. Kalau itu perencanaannya bagus dan perubahan pun tidak mesti harus ada. Kalau memang dari sisi perencanaan ini bagus. Ya. Kata sederhananya begini, Pak. Ketika dikasih uang 10.000, Ya. sementara hanya bisa dibelanjakan 5.000, tentu pemerintah tetap bertahan di angka 5.000. Kan begitu ya, Pak? Ya. Kembali kepada Undang-Undang AKPD ini, Pak. Bagaimanapun di Karangasem, belanja pegawai kita menjadi alarm, apalagi peringatan keras terhadap APBD kita. Nah, ini juga ketika kita berbicara Undang-Undang AKPD, ini menyangkut bicara tentang disiplin fiskal. Karangasem sendiri belanja pegawai masih di atas 40% nih, Pak. Apa ini penyebabnya? Kok bisa tinggi begitu, Pak, belanja pegawai kita, Pak? Tidak seimbang dengan ini yang terjadi. Memang yang disampaikan tadi itu dengan belanja pegawai di atas 40%. Kalau tidak salah itu 46%. 46%, ya. Bahwasanya kalau itu penerapan Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD, HKPD itu belanja pegawai diamanatkan 30%. 30%. Nah, untuk mencapai target 30% ini cukup berat. Makanya saya berbicara tadi harus mendasarkan adalah kemandirian fiskal. Ya. Kalau dengan kemandirian fiskal kita, umpamanya pendapatan asli daerah kita 1 triliun, itu kira-kira sudah akan mendekati aman lah. Bisa mendekati nyaman. Mendekati nyaman. Nah, kalau ini diterapkan dari sisi Undang-Undang 1 2022 di tahun 2027 ini, kita harus mau tidak mau apa yang saya sampaikan tadi, menggali sebanyak-banyaknya potensi pendapatan supaya apa yang Pak Tut sampaikan memenuhi dari sisi kemandirian fiskal. Kalau tidak begitu, mana yang harus kita kurangi? Ya, kan tidak mungkin. Belanja infrastruktur kita harus dituntut 40%. Belanja dari sisi pendidikan sudah ditentukan. Kesehatan harus sudah ditentukan itu. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, karena di dalam unsur Undang-Undang 1 2022 itu ada penerapan sanksi sudah. Bisa penerapan sanksinya 10 sampai 100% pengurangan dana transfer. Ya, mudah-mudahan pusat bisa mentolerir lah. Undang-undang itu, kalau undang-undang pasti akan diterapkan, kan gitu. Mudah-mudahan apa yang wacana di pusat sekarang kan bagaimana penerapan Undang-Undang 1 2022 ini bisa menjadi pemikiran juga. Kalau tidak ya susah kita. Ya. Bisa-bisa kita merger, Pak. Ya. Dengan kondisi yang ada sekarang, fiskal kita yang ada sekarang, belum bisa. Dampaknya seperti apa, Pak, itu nanti? Ya, dampaknya harus dikurangi. Mana yang harus kita kurangi? Iya, betul. Kan berat juga. Kalau mengurangi P3K kan tidak mungkin. Kalau mengurangi dari sisi hasil ASN juga tidak mungkin. Contoh seperti TPP gitu, Pak. Ya, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Risiko yang terjadi kalau ini berlangsung terus, Pak? Risikonya ya bersiap-siap. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi, Pak Tut. Dengan komitmen kita bersama dalam hari ini eksekutif legislatif, bagaimana peningkatan dari sisi sektor-sektor pendapatan yang saya sambutkan tadi. Baik dari sisi sektor pariwisata, apalagi galian mineral bukan logam,
apalagi galian mineral bukan logam, Pak itu kan sudah ketahui itu barang tidak bisa diperbaharui. Ya betul. Suatu ketika pasti akan habis. Ya. Nah, kalau barang yang tidak bisa diperbaharui dan satu-satunya menjadi kekayaan kita di Karangasem, semua tertumpu kepada Karangasem. Karangasem. Nah, tentunya ini sudah ketahui. Tidak, kalau kita bandingkan dari sisi kerusakan infrastruktur 1 tahun dengan pendapatan asli daerah yang bersumber dari galian C, ini tidak sebanding. Tidak sebanding ya. Kita contohkan perbaikan infrastruktur yang dilalui oleh galian C, anggap 1 tahun ya hampir 150 miliar. Kebutuhan dana yang harus kita butuhkan untuk perbaikan infrastruktur. Sedangkan sekarang ini menjadi target pendapatan asli daerah yang bersumber dari mineral bukan logam kan hanya 106 miliar. Itu pun masih menjadi apa namanya, lampu kuning. Yang MBLB bukan 106 Pak. 106. Itu 85 miliar. 106 setelah option. Ya, yang setelah 106 itu option. Ya, betul. Itu option. Mohon maaf. Ya, itu. Mungkin Pak Ngah terkait dengan apa yang disampaikan tadi menyangkut yang bagaimananya untuk terkait dengan fiskal kita. Ya. Satu-satunya ya solusinya ya harus optimalisasi itu PAD kita. Optimalisasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Iya. Kita diberikan keleluasaan untuk menggali potensi yang memungkinkan untuk menghasilkan. Kita jangan tertumpu kepada galian bukan logam saja. Ya, termasuk hotel, restoran. Nah, kita sekarang bagaimana menarik dari sisi investor supaya mau ke Karangasem. Iya, betul. Pengembangan dari sisi sektor pariwisata kita kan tidak kalah, Pak. Nah, justru sekarang kita mendorong pusat dalam hal ini untuk pembenahan infrastruktur penghubung antar kabupaten. Kita kan masih minim. Contoh, kita dari Kusambo sampai Karangasem, ini kan Pak Tet sudah ketahui lah. Kondisi jalan kita tidak memenuhi dari sisi syarat. Betul. Sedangkan kita kadang-kadang dari Karangasem menuju ke Kusambo bisa memakan waktu 1 jam 15 menit. Sedangkan dari Kusambo sampai ke Denpasar bisa 40 menit. Nah, ini kan berbanding tidak wajar lah dari sisi pemerataan infrastruktur yang kami lihat. Ya. Kalau kita berandai-andai, Pak. Kalau APBD kita habis dia untuk belanja rutin. Terus pembangunan dibiayai oleh siapa nantinya? Dan sekarang aja udah dikisit terus. Nah, ini udah, makanya saya sampaikan tadi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bergerak bersama. Termasuk kami di lembaga DPR bagaimana memberikan solusi, memberikan jalan supaya pendapatan ini secara optimal bisa ditingkatkan. Kalau menyangkut kemandirian fiskal, asumsinya Pak, kira-kira target pendapatan yang paling realistis untuk Karangasem itu di angka berapa, Pak? Ya, di angka 1 triliun. Ya, di angka 1 triliun ya, kemandirian fiskal itu ya. 1 triliun. Dengan 1 triliun mudah-mudahan ini bisa seimbang lah. Ya. Itu baru berimbang lah. Gitu. Artinya dari pendapat 1 triliun itu kita menggali semua potensi yang ada. Potensinya yang ada, optimal. Gitu. Maka dari sektor pariwisatanya, pengembangan sumber-sumber penghasil yang kita bisa optimalkan. Saya sampaikan tadi, jangan tertumpu pada di sektor pengampu BPKAD saja, tetapi di sektor OPD yang lain, penghasil, termasuk tidak kalah penting dari sisi pembayaran penagihan piutang. Ya. Ini harus dioptimalkan. Itu. Ya. Artinya Pak, ketika kita jujur saja ketika kita berbicara Karangasem, bukan tidak optimis, Pak. Kita tetap optimis melihat laju yang ada untuk kemandirian itu. Fiskal itu masih jauh, saya lihat. Sepanjang tidak ada greget dari masing-masing OPD pengampu. Karena
sekarang aja kita lihat PAD Karangasem masih di angka 500-an. 511. Tapi melihat potensi yang ada barangkali dari kacamata Pak, bisa tercapai nggak ini? Di angka 1T ini Pak? Saya yakini bisa kok. Saya yakini bisa. Dengan pola-pola penerapan yang tadi kita diskusikan lah. Itu penerapan digitalisasi, pengawasan yang optimal, penggalian sumber-sumber yang lain yang memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan. Luas wilayah memungkinkan kita. Terus panjang pantai kita nomor 2, hampir 76 kilo. Jadi semua bibir pantai ini pasti menghasilkan kan itu. Nah itu mudah-mudahan Pak menjadi pemikiran kita bersama. Apa yang saya sampaikan optimis lah. Kalau kita namanya berjuang harus beroptimis Pak. Kalau tidak optimis kan tidak bisa. Kita harus optimis dan kita berikan dorongan kepada pengampu supaya punya pemikiran yang sama dengan kita. Optimis. Optimis dibarengi dengan perilaku dan gerakan yang seimbang untuk bisa mencapai target yang saya sampaikan tadi. Ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan di penghujung Pak. Bagaimanapun juga kembali kita membahas soal galian C. Ya. Galian C, emas hitamnya Karangasem. Tapi sejauh ini masih dijual murah. Setuju nggak dari Pansus bagaimana mendongkrak betul bagaimanapun juga sektor yang tak terbarukan ini ketika digali habis justru cenderung dijual lebih mahal, sehingga dengan seperti ini kita melihat jadi kualitas penjualannya bukan dari kuantitas begininya. Bagaimana menurut Pansus ini? Saya sepakat. Memang karena material galian mineral bukan logam ini kan tidak bisa diperbarui. Orang membangun pasti akan membutuhkan. Tidak mungkin tidak membutuhkan. Semasih kita harus bisa mengoptimalkan dari sisi itu. Yang terpenting memang dari sisi penjualan ini harus ada sinkronisasi dari semua pengusaha. Dan saya maksud sinkronisasi ini jangan sampai ada perang tarif. Perang tarif ya betul. Di satu lokasi tarifnya lebih murah, satu sisi yang lain penerapan tarifnya lebih tinggi. Ini tidak berimbang. Nah, saran saya memang perlu ada wadah. Sekumpulan pengusaha galian C. Istilah asosiasi galian C. Disitulah harus ada kesepahaman bersama tentang penerapan harga minimal, harga terendah. Kita harus sepakati. Kalau yang menjual di bawah kesepakatan, sanksinya apa terhadap organisasi ini, kan itu. Supaya tidak penerapan harganya jomplang lah. Nanti di Selat harganya lebih tinggi, di Bandung lebih rendah. Ya betul. Nanti semua tertumpu ke Bandung, sudah habis di sini gimana? Gitu. Itulah bukan apa yang disampaikan tadi. Kita bukan mengejar kuantitas. Kuantitas ya. Tapi kualitasnya yang kita. Nah, dari situlah harus duduk bersama, difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini ya pengampu. Bagaimana nanti sudah penerapannya itu bagus, baru kita pemerintah berpikir menaikkan harga dasar. Ya betul. Dengan menaikkan harga dasar itu tentunya yang saya sampaikan tadi optimis lah. Pendapatan galian C meningkat, dibarengi dengan pariwisata meningkat. Ya dengan target 1 triliun mudah-mudahan lah itu bisa tercapai. Nah, masyarakat juga bisa tersenyum untuk menggunakan hasil itu. Kan itu. Saya simpulkan dari pernyataan Pak Ngah tadi itu, terbersit dalam pikiran saya apa yang Pak Ngah sampaikan itu. Jangan jual murah sumber daya alam kita. Sepakat itu Pak? Sepakat. Barangkali Pak, mungkin sebagai penutup ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat termasuk pengusaha galian C, Pak. Silakan. Ya, jadi begini, saya berpesan selaku Pansus
baik itu dalam konteks menjalankan dari sisi usaha, kita perlu mendapatkan untung kan begitu. Tetapi dari sisi balik keuntungan itu juga menguntungkan dari semua pihak. Semua pihak ini siapa? Pemerintah, dalam hal ini masyarakat diuntungkan, perputaran ekonomi jalan, sehingga ini akan menumbuh kembangkan dari sisi perekonomian di wilayahnya. Termasuk apa yang saya sampaikan tadi untuk menunjang dari sisi pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah ini meningkat, kesejahteraan masyarakat terpenuhi, termasuk juga pelayanan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pelayanan infrastruktur, ini tetap akan menjadi prioritas pemerintah sehingga menjalankan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Saran saya memang tadi bagaimana kita duduk bersama antara pemerintah, pengusaha, termasuk juga hal-hal yang memungkinkan untuk bisa kita ajak rembuk bersama untuk bagaimana meningkatkan dari sisi pendapatan ini. Sehingga dalam bahasa di luar ini jangan saling menyalahkan. Betul. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kita saling menyalahkan, pasti tidak akan bisa bekerja. Ini perlu menjadi kesadaran bersama, bagaimana bekerja bersama, tanggung jawab bersama, menghasilkan bersama Untuk kesejahteraan masyarakat. untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu Pak Ketut, terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian obrolan tadi dengan Ketua Pansus Pendapatan DPRD Karangasem, Bapak Nengah Sumardi. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pansus bekerja bukan untuk mencari-cari kesalahan. Pansus satu bekerja bagaimana untuk bergerak bersama-sama dalam menciptakan optimalisasi pajak yang ada. Tadi juga dijelaskan bahwa hal yang terpenting diterapkan dalam hal pendapat ini adalah bagaimana membangun sistem digitalisasi. Karena di sini akan bisa menekan ranah kebocoran yang ada. Demikian obrolan saya dengan Pak Nengah Sumardi. Sampai jumpa di podcast Koplar berikutnya. Terima kasih.